Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Maimunah kebetulan lagi bertamu di anakku ya, taman bermain dan TK anakku. Punyanya Mas Jody, subhanallah. Pas ketemu juga sama bos kita ini, komandan kita ini. Dinas di mana Mas? Bisa kenalkan diri? Saya Letkol Arianto. Sekarang dinas di Batalion Arhan 15 Semarang. Oke, apa istimewa dari batalion ini? Kasih tahu dong. Kita punya rumah tahfiz. Tuh, rumah tahfiznya beda Mas. Jadi rumah tahfiznya ini isinya tentara-tentara. Jadi tentara-tentara ngapal Quran di sana. Amin. Ada berapa tentara yang ikut ngapal Quran? Semua Ustaz. Semua? Semua diwajibin ngapal. Wajibin ngapal. Tapi komandannya apal kan ya? Oh, yes. Pelan dikit-dikit Ustaz. Dikit-dikit. Coba jajal waqiah coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kazibah khafidatur rafi'ah iza rujjatil ardu rajjah wa bussatil jibalu bassah fakanat haba'am mumbasah. Masya Allah. Surprise juga saya. Ada tentara letkol lagi ya kan, ngapal Quran. Nah, sebelahnya pengusaha yang sudah kita kenal, Mas Jody. Pemirsa, Mas Jody ini pengusaha. Alhamdulillah sudah berapa cabang warung steak? Warung steak cabang ke-60. Cabang ke-60. Cabang ke-60 insya Allah. Kongres, subhanallah. Alhamdulillah. Ada brand apa lagi selain? Selain warung steak kita punya warung penyet, kita punya warung akam. Akam tuh apa? Ayam kampung. Ayam kampung. Ya. Wah, kita ntar syuting sana ya kapan-kapan. Siap, Ustaz. Jogja ya? Jogja. Buka Jakarta dong. Ya, insya Allah segera buka di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di seluruh Indonesia. Wah, subhanallah pemirsa. Saya doain pemirsa bisa seperti Mas Jody. Bisa punya rumah-rumah tahfiz ya. Udah berapa rumah tahfiz sekarang? Rumah tahfidz yang di bawah kita langsung ada 6 rumah tahfidz, ada 160 santri. Binaan kita ada 68 rumah tahfidz. 68 rumah tahfiz. Mas, gimana kalau saya kasih amanah nih? Siap. Teman-teman komandan di seluruh batalion yang lain suruh studi banding ke Semarang. Oh, insyaallah. Ke Arhanut 15, ya kan? Suruh lihat bagaimana prajurit-prajurit menghafal Quran. Dan pemirsa yang punya usaha begitu ya, boleh nanti studi banding ke warung steak gitu ya, supaya ngelihat rumah tahfiznya seperti apa, supaya rezeki kita itu membela kita di hari hisab nanti. Pangkat membela Anda di hari hisab nanti. Ya, pekerjaan kita juga membela kita. Jangan sampai pemirsa kita tuh nggak bisa dibela sama pekerjaan kita, karena cuma menghasilkan gaji saja, menghasilkan untung saja, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Karena yang penting itu adalah bukan kita untung di dunia ini, tapi bagaimana kita untung di akhirat. Bagaimana kita kemudian masuk ke surga dan terbebas dari neraka. Hari ini mohon izin nih, kita masih melanjutkan kajian dari Jumat yang lalu, masih seputar neraka. Insya Allah hari ini terakhir kita bicara ayat tentang neraka, karena kita akan segera beralih ke hadis-hadis tentang neraka. Hari ini kita akan coba jalan-jalan ke surah Az-Zukhruf ya. Surah Az-Zukhruf ayat 74-77. Mas Jody, coba baca Mas Jody. Ayat 74-77. Oke, dari sini nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Subhanallah, sadaqallah. Sadaqallahul azim. Dulu katanya Mas Jody sempat nggak lancar baca Quran ya? Iya. Ini lancar ya? Ya alhamdulillah belajar terus Ustaz. Coba bisa berbagi nggak pemirsa? Jadi dulu sama sekali nggak bisa baca Quran. Kemudian istri saya manggil guru ngaji ke rumah.
Guru ngaji ke rumah buat anak saya. Pertama-tama saya ngumpet terus. Lalu guru ngaji datang ke rumah, alasannya macam-macam. Males gitu. Pergi males Ustaz. Kemudian lama-lama guru ngaji tanya terus, Mas Yodi kemana ini? Akhirnya lama-lama seminggu 2 minggu, akhirnya nggak enak sendiri, saya akhirnya ikut mulai ngaji sehari mulai dari 1 ayat 2 ayat, akhirnya malah ketagihan tuh Ustaz. Allah. Malah seneng ngaji, akhirnya berusaha ngejar. Akhirnya alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai ngaji Al-Quran. Iya. Mulai ngafal juga. Ngapal juga ya? Al-Waqiah udah apa? Al-Fatihah insyaallah Ustaz. Coba tadi kan sampai apa tadi? Ayat 10. Haba'am mumbatha. Terusin. Wa kuntum. Wa kuntum azwajan salasah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Shadaqallah. Menyenangkan sekali pemirsa bila Anda dokter tapi hafiz Quran, mau mulai menghafal Quran. Menyenangkan sekali bila ada lawyer yang mulai menghafal Quran. Menyenangkan sekali bila ada seorang menteri yang mau mulai menghafal Quran. Ya. Berita ke langitnya beda, bukan cuma santri yang ngapal Quran, tapi barisan pengusaha, barisan tenaga profesional, barisan kemudian orang-orang yang pintar, yang profesor. Betul, saya pernah di bandara ketemu seorang profesor dan dia yang meluluskan gelar-gelar guru besar gitu. Jadi kalau ada guru besar dia termasuk yang ini jadi apa enggak gitu. Dia lapor ke saya, Ustaz, makasih ya. Aneh udah hafal 4 surah sekarang. Waduh, bangganya saya. Ya, beberapa rektor juga saya sempat temuin ngapal Quran juga. Rektor IPB salah satunya itu. Subhanallah lah. Insya Allah mudah-mudahan pemirsa kita akan bicara tentang surah Az-Zukhruf ayat 74 sampai 77 tapi setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, harapan saya ini seperti ini. Jadi sebenarnya di rumah saudara bisa tadabbur Quran dengan cara seperti ini. Di kantor, di usaha Anda, di pabrik, di perumahan Anda, dan di tempat tidur gitu loh, bersama istri misalkan gitu. Saling buka Quran, baca Quran itu cukup. Pak Letkol setelah selesai sholat, beberapa prajurit ngumpul dengan halaqah masing-masing, kan nggak ada masalah toh. Kira-kira 2-3 menit baca Quran dan baca terjemah. Kita contohin ya, Mas Jody baca lagi ayatnya, beliau yang baca artinya. Ini contoh bagaimana interaksi dengan Quran kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Silakan. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sungguh orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Subhanallah. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka berputus asa di dalamnya. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Subhanallah. Qala innakum makithun. Oke, Pak Letkol, Mas Jody tadi bacanya masih jadul banget tuh. Jadi harus belajar baca ya. Ikutin saya pemirsa ya. Ikutin semua ya yang ada di sini. Ikutin mah. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahum
awliya'a min dunih wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Oke. Bisa coba lihat apa terjemahnya ya. Lihat di layar kaca terjemahnya. Silakan baca terjemah. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Paham ya, sedikit paham ya. Jadi kita tuh bukan dipersilakan masuk neraka, tapi diseret. Dalam keadaan muka tuh di bawah gitu, tersungkur, dan dalam keadaan buta, tuli, bisu. Dan Allah bilang di sana apa? Kullama khabat zidnahum sa'ira. Jadi kalau kayak air itu ya, udah mendidihnya udah rada adem, tapi ditambahin lagi malah apinya bukan dikecilin, malah tambah digedein lagi. Itu dialah keadaan penghuni-penghuni surga. Sekarang kita berangkat ke hadis ya. Tadi saya ngomong apa? Surga. Masa sih? Wah, salah pemirsa. Penghuni neraka. Subhanallah. Baik, sekarang kita mulai masuk ke hadis-hadis tentang neraka. Yang ini saya bacakan ya. Jadi pemirsa beli loh buku Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari gitu-gitu. Ya. Dan kemudian saling membacakan di antara anggota keluarga. Ya. Jadi walaupun misalkan Mas Jody pasti bisa baca, jangan baca sendiri, suruh aja anak baca supaya ada interaksi. Baik pemirsa, sebelum kita tutup segmen yang berikut ini, kita bacakan satu dulu hadis buat saudara semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Yu'ta bin nari yaumal qiyamati laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha, rawahu Muslim. Neraka itu pada hari kiamat ya dibawa diikat oleh 1000 tali kekang. Jadi di padang mahsyar nih, padang mahsyar kita lagi ngumpul di padang mahsyar. Lagi ngumpul nih nunggu giliran gitu, nunggu giliran di hisab segala macam gitu. Belum terjadi hisab pemirsa, belum terjadi. Tiba-tiba lewat neraka. Dengan ditarik oleh 1000 tali kekang. Setiap tali kekangnya itu 70 malaikat yang menyeretnya. Dan neraka ini dalam keadaan bergelegak gitu. Jadi ketika ditarik tuh berontak-berontak neraka. Neraka ini makhluk ciptaan Allah kan. Neraka ini diciptakan oleh Allah. Jadi udah pengen narik aja tuh manusia yang lagi pada di padang mahsyar. Padahal belum dihisab. Kenapa? Karena neraka udah ngenalin siapa dia. Udah ngenalin penghuni-penghuninya. Serem pemirsa. Karena itu kan kita pernah belajar toh habis maghrib, habis subuh baca Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah lindungilah kami, jagalah kami dari api neraka. Kalau dibaca 7 kali habis maghrib, maka pintu neraka itu akan dikunci selama-lamanya. Andai kita meninggal dunia habis maghrib sampai maksimal subuh. Jadi kalau kita meninggalnya sebelum subuh, maka neraka itu tidak akan dibuka. Tapi kalau kita meninggal jam 7 pagi, sementara kita habis subuh nggak baca, ya kita berpotensi masuk neraka lagi. Makanya habis subuh baca lagi 7 kali. Ya. Kalau kita meninggal sebelum maghrib, dijamin insya Allah oleh Allah SWT kita nggak bakal masuk neraka. Aisyah sini Aisyah. Aisyah tolong. Ya pemirsa, Aisyah nanti akan bergabung bersama kita setelah yang satu ini. Silakan. Ya, Aisyah. Aisyah sini sama papa.
Allahu Akbar. Jaga saudara, diri saudara supaya anak-anak saudara ini kayak gini nih nggak masuk neraka gitu loh. Kasihan kan? Anak-anak nggak berdosa gitu tapi masuk neraka. Macak situ. Mama ngeliat ikannya sana. Ini enak ngajar di Antep. Terserah aja. Subhanallah. Kayak tipis sendiri aja. Insya Allah. Pemirsa, kita masuk doa kali sudah ya. Ayat yang ke 51. A'udzu billahi minasy. Coba. A'udzu billahi minasy Syaitonir syaitonir rajim. Rajim. Nah, jadi bacanya nanti begitu. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Jangan a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa sih, hak saudara semua. Tapi kan kalau kita bisa baca enak, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma attakhadtumul ijla Arba'ina laylatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Alhamdulillah kita sudah sampai doanya ayat 51. Jangan lupa saya tunggu di GBK di Gelora Bung Karno Senayan tanggal 24 Februari. Saudara nabung dan sedekah, saudara berdoa dan berikhtiar supaya bisa punya duit nih ke Jakarta untuk bersama-sama keluarga ya. Teman-teman SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SD SMP NU, SD SMP Al-Wasilah dan yang lain-lain semuanya berangkat ya Jakarta ya. Teman-teman SMA, SMP, SD negeri, swasta, SD IT, SMP IT, pesantren semua berangkat ke Jakarta. Kita sama-sama meramaikan acara wisuda Odoa ya. 1 sampai 50 Al-Baqarah dan 1 sampai 40 surah An-Naba. Tapi monggo silakan datang buat yang pada punya hafalan. Misalkan saya sudah hafal Ar-Rahman, mau wisuda Ar-Rahman, nggak apa-apa, kita ramai-ramai. Insya Allah mudah-mudahan Syekh saya dari Timur Tengah, Makkah dan Madinah mudah-mudahan bisa ikut meramaikan acara dan mendoakan kita dari dekat. Baik pemirsa, doa masuk ayat hari ke-54. Pemirsa silakan berdoa. Saya aminkan dari sini. Mas Jody juga silakan berdoa untuk karyawan-karyawannya, keluarga-keluarganya. Antum silakan berdoa untuk prajurit-prajurit. Bukan cuma di batalion antum, tapi di semua batalion, di seluruh unit ya, dan juga di keluarga-keluarganya. Pemirsa silakan saudara berdoa. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saat ini pemirsa lagi berdoa kepadamu ya Allah atas semua hajatnya, masalahnya, keinginannya, dosanya, maksiatnya. Ya Allah ya Rahman Rahim, saya mengaminkan dari sini. Mudah-mudahan para malaikatmu pun ya Allah ikut mengaminkan doa kami ini. Doanya teman-teman pemirsa semua setanah ayat. Ya Allah, jadikan semua kawan-kawan yang berdoa sabar sampai doanya dikabulkan oleh-Mu. Dan jadikanlah setiap doanya amal soleh yang bisa menjaga dia dari maksiat, dari keburukan, dari bala, dari musibah, dan bisa mendatangkan kebaikan yang tidak dia minta. Rabbana atmilana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya sekali lagi berterima kasih kepada saudara semua masih menemani Yusuf Mansur. Dan buat yang belum ikutan patungan usaha untuk mewujudkan hotel dan apartemen haji dan umroh, silakan saudara bisa klik di www.patunganusaha.com. Ada penjelasan saya juga tentang bisnis, ya, tentang konsep redistribusi aset, konsep koperasi, gotong royong yang saudara bisa pelajari lewat website patungan usaha di www.patunganusaha.com. Selamat belajar dan selamat bersama-sama. Mudah-mudahan kita dengan berjamaah bisa melakukan banyak hal bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Mas Jody. Terima kasih Pak Letkol. Salam sama keluarga besar. Yang umroh itu siapa namanya?
Prada Agus Prada Agus. siap dengan Prada Selamat. Oh, Pak Selamat ya. Ya. Oh, ngapal Quran, ada prajurit ngapal Quran berangkat umroh, diberangkatin beliau, subhanallah. Ustadz yang memberangkatkan. Ente udah merendah aja nih, subhanallah. Allah yang memberangkatkan. Allah yang memberangkatkan, betul sudah. Makasih buat keluarga besar TK dan teman bermain anakku. Ini udah siap di franchise. Insya Allah sudah 18 tempat yang 18 tempat yang siap. di seluruh Indonesia. Mau pemirsa mau apa informasi ini, insya Allah tunggu ya. Mudah-mudahan lah makin banyak tempat-tempat yang bisa buat jadi tempat menghafal Quran. Salam hormat saya buat seluruh TKA TPA ya, dan teman-teman sekolah yang mengusung tahfiz Quran. Mudah-mudahan bersama-sama nanti kita syafaat Quran. Amin. Di yaumil kiamat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.